Ya, hari ini kita Advent with John the Baptist. Karena ini juga masa Advent, kita akan menghayati di dalam persiapan ini kedatangan Kristus yang pertama kali, yang sekaligus juga dikaitkan dengan kedatangan yang kedua kali. Tapi juga di dalam penghayatan yang lebih luas mungkin artinya, yaitu bagaimana kita di dalam perjalanan kita mengikut dan mengenal Tuhan, itu kita mungkin bisa ada diskrepansi antara apa yang kita pikirkan tentang Tuhan kalau datang, kalau Tuhan itu hadir harusnya bagaimana, dengan penyataan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Dan itu juga dicatat di dalam Alkitab kalau saudara membaca. Hari ini kita belajar dari perspektifnya Yohanes Pembaptis ya, khususnya gitu, bagaimana dia melihat Kristus, bagaimana dia mengharapkan Kristus atau Mesias ya. Lalu bagaimana dia mengalami encounter yang sesungguhnya Kristus yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Jadi hari ini memang kita khusus membahas dari perspektif dari Yohanes Pembaptis itu. Mungkin bagian yang kita soroti terutama dari Matius, karena kita pernah eksposisi Injil Lukas, jadi kita nggak mau terlalu di Lukas, meskipun nanti mungkin ada perbandingan juga dengan Injil Lukas. Tapi terutama di dalam perspektif Matius, kalau sudah membaca itu bagian yang pertama, misalnya kita membaca Matius pasal 3 ya. Nah ini kan khotbah Yohanes Pembaptis yang awal ya. Kalau saudara baca di situ misalnya 3 ayat 7, coba tolong bacakan ayat 7, 8, 9, coba. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan budak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini." Kalau saudara lihat di situ terutama isi daripada khotbahnya itu apa gitu? Misalnya kalau kita simpulkan gitu, tentang apa? Tentang pertobatan gitu kan ya? Tentang pertobatan, terus kemudian ini kalau cuma dua pilihan khotbahnya, lunak atau keras gitu. Jelas ya, khotbahnya keras gitu. Nah, saudara perhatikan waktu itu masih bisa disandung di ayat 9 sampai ayat 10 gitu ya. Tapi waktu dia membicarakan tentang Kristus yang akan datang, yaitu kan kita membaca di dalam ayat yang ke-11. Membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan maksudnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan air, dengan api. Dengan Roh Kudus dan dengan api ya. Terus 12. Allah penanti sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan dagingnya ke dalam bumi, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya kalau saudara lihat di dalam bagian ini ya, ini kan let's say kita baca di dalam satu picture yang jadi satu dengan perkataan-perkataan yang sebelumnya di situ ya. Kalau saudara baca ini secara sederhana aja ya gitu ya, dikatakan bahwa Mesias itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api gitu ya. Lalu terus kemudian winnowing fork, bahasa Indonesianya apa itu, sudah ada di tangannya penampi ya. He will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn. The chaff he will burn with unquenchable fire ya. Jadi ini kalimat ini ya, maksudnya kalau saudara baca itu kemana gitu? He will baptize you with the Holy Spirit and fire. The chaff he will burn with unquenchable fire. Kan satu paket ya dengan khotbah tadi ya. Khotbah yang kita bilang apa tadi? Lebih kepada khotbah yang sifatnya itu penghakiman gitu kan ya. Itu yang ada di dalam bayangan Yohanes Pembaptis. Jadi waktu anak manusia datang, ya waktu Kristus datang, dia akan datang di dalam spirit penghakiman ya. Dia akan datang di dalam spirit penghakiman deh. Ya kita tahu waktu kita membaca di dalam ayat yang ke-11 ya, baptize you with the Holy Spirit and fire, itu menuju kepada peristiwa apa? Sang anak akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, itu menuju kepada peristiwa apa? Halo? Pentakosta kan ya, jelas kan ya? Pentakosta kan ya? Pentakosta itu berita apa gitu? Berita penghakiman gitu? Berita keselamatan kan ya? Saudara bisa ngikutin nggak line of thought saya gitu? Maksudnya yang ada di dalam pikiran Yohanes Pembaptis ya.
Saya nggak mengatakan dia khotbahnya keliru ya gitu. Maksudnya dia kalau sudah melihat di sini kan ya, nuansa khotbahnya itu adalah khotbah ajakan untuk pertobatan, berita penghakiman, ya di dalam pengharapan dia akan kedatangan Mesaya gitu ya. Winnowing fork is in his hand, he will clear his threshing floor, gather his wheat into the barn, the chaff he will burn with unquenchable fire gitu. Yet kita baca dalam Pentakosta, Roh Kudus dan api itu bukan berita penghakiman, tapi berita keselamatan gitu ya. Ini juga kalau kita melihat bahkan di dalam Alkitab ya itu kan saking jujurnya gitu ya, ini kitab yang apa adanya gitu ya. Orang yang sebesar Yohanes Pembaptis pun juga ya, nggak despair, dia punya pemahaman yang nggak lengkap itu gitu. Kalau Yohanes Pembaptis itu nggak ditutup-tutupin gitu ya, pandangannya yang perlu dikoreksi, apalagi saudara dan saya gitu. Sekali lagi ya, kalau Yohanes Pembaptis saya Yesus bilang di antara yang dilahirkan perempuan nggak ada yang lebih besar daripada dia gitu. Dan Alkitab itu buka apa adanya, ini loh Yohanes Pembaptis kecelek gitu misalnya, ibarat ngomong vulgarnya gitu ya. Apalagi pengenalan saudara dan saya akan Tuhan gitu, pasti terus perlu koreksi seperti ini gitu. Cek khotbah ini kan ya, sudah di kebaktian minggu kalau saudara masih ingat gitu. Kalau di dalam kehidupan kita God itu is totally predictable gitu ya, itu mungkin pengenalan kita akan Tuhan itu nggak bertumbuh sebetulnya gitu. Saya bukan mengatakan Tuhan terus berubah setiap hari, naturnya berubah ya, itu ya membahayakan konsep kayak begini. Kita mengatakan Allah itu nggak berubah, Allah itu nggak berubah betul. Misalnya dalam kita membicarakan natur Allah, dia selalu kasih gitu, nggak ada perubahan dalam hal itu. Nggak pernah Tuhan itu kasih terus besok jadi kejam, nggak ada itu, dia selalu kasih gitu kan ya. Secara natur itu nggak berubah. Tapi natur kasih ini dinyatakan di dalam ekspresi yang seperti apa? Nah itu loh yang bisa mengagetkan kita ya, mengagetkan Yohanes Pembaptis itu. Ini kan kita bisa bayangin waktu dia bicara tentang kamu keturunan ular duda, sudah bisa bayangkan intonasinya seperti apa kan ya. Pasti bukan dalam pengertian gini loh ya, kamu itu sebetulnya keturunan ular beluda gitu. Kan gak mungkin kayak begini ya, pasti enggak lah gitu. Bukan itu kalimatnya gitu, tapi satu kalimat, saudara bisa bayangkan ini satu kalimat penghakiman yang luar biasa keras. Di dalam passion yang kita percaya dipenuhi Roh Kudus itu, dia punya pandangan bahwa Mesias itu akan datang, akan melanjutkan penghakiman ini gitu. Ya Pentakosta ternyata lain gitu ya. Saya percaya Yohanes Pembaptis punya keterbatasan waktu membayangkan Pentakosta itu ya. Dia juga nggak tahu kalau ini penggenapnya di Pentakosta, dia mati juga gitu kan ya. Jadi dia nggak bisa bayangkan fulfillment-nya ini sebetulnya apa gitu. Mungkin dia punya bayangan sendiri gitu. Tapi nggak usah sampai ke Pentakosta lah ya. Pentakosta dia sudah meninggal gitu, dia nggak mengalami itu gitu. Tapi nggak usah jauh-jauh ya, di dalam Baptism of Jesus ya, di dalam perspektif Matius. Saudara baca dalam bagian itu ya, Yesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him saying, I need to be baptized by you and do you come to me? Saudara lihat ini ya, bagian ini ya, Yohanes Pembaptis ya, kedatangan Yesus ya di dalam kehidupannya, yang ada dalam pikiran Yohanes Pembaptis adalah yang akan datang dengan kuasa penghakiman kayak begini ya. Terlebih dahulu itu harus datang kepada saya dan memberikan kepada saya itu konfirmasi di dalam baptisan dan sebagainya. Tapi ternyata yang datang itu bukan saja tidak membaptis Yohanes, tapi malah minta dibaptis oleh Yohanes gitu. Ini loh saya, unpredictability kayak begini loh. Ya, apa yang dibayangkan Yohanes Pembaptis tentang Kristus itu bukan Kristus gitu. Dia nggak sanggup membayangkan itu sampai kepada penyataan yang sesungguhnya. Nah, poin ini saya, kalau kehidupan kita bertumbuh ya, kita akan mengenal Tuhan ya di dalam pengertian yang seperti ini gitu. Waktu kita baca firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan. Apa yang tadinya kita pikir Yesus itu mesti gini, setelah kita baca firman Tuhan, setelah kita lebih bertumbuh, kita masuk ke dalam satu pengenalan yang lebih luas dan kita makin menyerupai Kristus gitu. Kalau ini nggak terjadi ya kita stuck di dalam gambaran yang kita bayangkan gitu. Saya nggak mengatakan itu harus gambaran yang sesat, bukan. Mungkin partially benar, but partially gitu. Belum komplit maksudnya ya. Saya ambil contoh sederhana ya. Tuhan itu kan the Lord of Righteousness, pasti gitu kan ya. Kita harap dia itu penghakimannya adil, begitu kan ya. Lalu dalam gambaran ini kita mungkin mengharapkan juga orang yang salah itu harus mesti langsung dihukum, gitu kan ya. Jadi kalau ada yang salah yang dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar gitu. Tapi ternyata dalam kehidupan jalannya nggak kayak begini gitu. Jalannya Yusuf itu bisa dipenjara ternyata gitu. Jalannya adalah Yohanes Pembaptis nanti juga dipenjara gitu. Dan dia ya either way lah ya, tafsirannya mana, goncang atau nggak goncang, tapi yang pasti gambarannya nggak seperti yang dibayangkan sesungguhnya gitu. Ini sih gambaran-gambaran kayak begini, ini yang bikin kita bertumbuh sebetulnya gitu.
Tapi kalau kita mau terus status quo ya, terus insist dengan gambaran Tuhan seperti kita terima dari sekolah minggu nggak boleh berubah begitu terus gitu, itu kita nggak berubah sebetulnya gitu. Di dalam kehidupan kita nggak semakin mengenal Tuhan gitu. Dan ini satu gambaran yang bahaya gitu, karena ya Tuhan seperti nggak bisa membentuk kita gitu. Sedang Yohanes Pembaptis raksasa kayak begitu aja dibentuk oleh Tuhan, apalagi saudara dan saya, pasti kita harus dibentuk kan dalam bagian ini. So waktu saudara membaca di bagian ini ya, peristiwa baptisan aja, right after ini ya, after Yohanes Pembaptis, yang membayangkan Mesias akan datang dengan kuasa penghakiman gitu ya, the chaff he will burn with unquenchable fire. Terus di dalam bayangan Yohanes Pembaptis adalah kalau dia berjumpa dengan Mesias, ya Mesias yang baptis dia kan ya, memang lebih besar, betul juga lebih besar. Tapi yang nggak disangka-sangka adalah terus kemudian Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Yesus adalah hakim, dia tetap hakim, nggak salah gambaran itu. Di dalam hal ini Yohanes Pembaptis nggak salah. Tapi kalau saudara lihat di dalam 13, 14, 15, terus kemudian Yesus mengatakan, let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Ini penting saudara kalimat ini ya. Jadi Yesus, ya dia adalah Kristus, dia adalah Mesias. Waktu dia berada di dalam dunia, dia sendiri submit under the Torah. Dia fulfill all righteousness. Dia adalah Mesias. Dan Mesias itu memang dia akan menghakimi dan dia pasti akan menghakimi gitu ya. Tapi kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, itu kerendahannya, condescension itu ya, sampai memberi diri. Yohanes Pembaptis sendiri membaptis dia supaya apa? Supaya all righteousness of Torah maksudnya ya, itu boleh digenapkan juga di dalam kehidupan Yesus Kristus. Itu nggak ada di dalam pikiran Yohanes Pembaptis gitu. Gambaran Allah yang bukan datang terus kemudian langsung membersihkan orang-orang Farisi itu misalnya ya, keturunan ular beludak itu misalnya gitu. Tapi justru malah gambaran yang merendah terus kemudian memberi diri dibaptis ya. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan sederhana, then he consented ya. Kemudian dia consent, Yohanes Pembaptis ya. When Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. He saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. Behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Ini Matius ya. Kalau sudah bandingkan dengan account yang lain, di situ sudah melihat ada perbedaan. Di sini adalah kalimat pengumuman kan. This is my beloved Son. Ini bukan you are my beloved Son. Ya, tapi this is my beloved Son. Itu bukan kalimat kepada Yesus Kristus, bukan gitu. Tapi kalimat kepada siapa? Paling sedikit kepada Yohanes Pembaptis itu. Ya sudah melihat di sini ya, ini dialektis ya kalau sudah boleh melihat dalam bagian. Satu sisi Yohanes Pembaptis seperti kayak kecelik gitu loh. Kan dia Mesias, dia besar. Harusnya dia yang membaptis saya gitu. Saya lebih rendah, saya dibaptis harusnya oleh Yesus Kristus itu. Tapi ternyata malah dia yang minta dibaptis saya gitu. Tapi terus segera setelah ini ada pengumuman dari atas itu ya. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Tetap ada transcendensi ya. Jadi condescension ya, perendahan gitu ya. Tapi juga terus kemudian dikonfirmasi, ini tetap adalah my beloved Son, with whom I am well pleased. Sangat eksklusif ya dalam bagian ini gitu. Untuk Kristus, dan yang paling perlu dengar di situ adalah Yohanes Pembaptis itu. Tapi apa ini maksudnya kalimat ini? Ya sekali lagi ya, dari perspektif Yohanes Pembaptis, dia belum mengerti sepenuhnya gitu. Tapi yang pasti di sini memang ini adalah Kristus Yesus ya, dan dia adalah anak Allah yang dikasihi, my beloved Son ya. Kalimat yang perlu didengar oleh Yohanes Pembaptis, mungkin juga didengar oleh murid-murid yang lain, mungkin, tapi paling sedikit itu didengar oleh Yohanes Pembaptis ya, paling sedikit yang perlu dengar penyataan ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah kalau sudah baca di dalam account yang lain di situ kan itu sangat intimate ya, pembicaraan antara the Father and the Son ya, pembicaraan dua pribadi. Tapi kalau dari perspektif Matius kan ini kan satu proklamasi ya. Nah, kita kalau baca di dalam perspektif Yohanes Pembaptis, kalimat ini penting sekali gitu. Memang ini untuk Yohanes Pembaptis itu. Paling sedikit untuk Yohanes Pembaptis. Ya berakhir sampai di sini maksudnya perjumpaan ini ya, atau perspektifnya Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Kita melanjutkan di dalam perspektif yang berikutnya. Kalau kita baca di dalam Matius 11 ya, kita sudah pernah bahas perspektifnya Lukas ya. Sekarang kita bahas perspektif daripada Matius itu. Coba saudara baca di ini 11 ayat kedua ya, mulai ayat kedua. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu,
menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dan kami lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ya, ini kan tafsiran klasik, saudara pernah ini kan ya, pernah baca di situ ya. Dikatakan bahwa di situ Yohanes Pembaptis itu ragu-ragu gitu ya. Sudah pernah dengarkan tafsiran ini kan ya. Kalaupun itu tafsiran kita terima ya, saya, itu cuma bisa diakomodir di dalam versi Matius gitu. Itu sudah pasti nggak bisa diakomodir di dalam versi Lukas gitu. Karena Lukas nggak mention sama sekali penjara. Yang ngomong penjara itu Matius gitu ya. Saya bukan berarti terus kemudian tadi sebetulnya dia di penjara atau enggak gitu. Ya likely di penjara saya, tapi kita nggak tertarik untuk creating the historical John the Baptist itu actualnya apa gitu. Yang kita lebih tertarik ini perspektifnya saya. Perspektifnya Lukas nggak mau sebut penjara. Kalaupun Yohanes Pembaptis di penjara, Lukas nggak tertarik ngomongin Yohanes Pembaptis di penjara. Sementara Matius ngomongin Yohanes Pembaptis di penjara gitu ya. Itu waktu perbedaan kayak begini, ini matter saya gitu. Bukan cuma masalah satunya lupa, nggak sadar kok Yohanes Pembaptis di penjara, kenapa nggak ngomong di penjara? Yang satu kenapa mesti ngomong penjara gitu. Istilah penjara itu penting gitu untuk perspektif Matius gitu. Ya. Jadi kalaupun kita mengatakan di situ ya Yohanes Pembaptis ragu-ragu ya. Itu cuma bisa kita tampung di dalam perspektif Matius karena di situ ada kata penjara. Itu pun saya nggak 100% pasti ragu-ragu. Sudah ngerti maksudnya ya? Cuma ngomong penjara, bukan berarti orang di penjara semua ragu-ragu loh. Apa nggak mungkin orang di penjara imannya kuat gitu misalnya? Ini kan tafsiran saya sebetulnya. Nah, kebayang poin ya. Orang di penjara, saudara pikirkan dia di penjara terus dia pasti ragu-ragu gitu. Orang di penjara semuanya pasti kecewa gitu. Orang di penjara pasti semuanya depres. Kan nggak tentu ya sebenarnya gitu. Jadi tafsiran itu mungkin boleh ya. Saya percaya legitim karena ada kata penjara. Tapi kalau dibilang sebagai satu tafsiran yang mutlak, pasti dia ragu-ragu. Sebetulnya juga nggak bisa dipastikan 100% loh. Nah, kayak poin ini ya. Tapi katakan lagi deh, karena kita sudah kebiasaan dengan tafsiran klasik Yohanes ragu-ragu. Boleh juga sudah tafsir kayak begitu ragu-ragu dalam pengertian ini saya. Yohanes Pembaptis yang bahkan ya sudah pernah encounter dengan Yesus Kristus ya, Mesias yang dia tahu ini Mesias dan dia minta supaya dia dibaptis oleh Mesias, tapi akhirnya Mesias dibaptis oleh dia gitu ya. Maksudnya perjumpaan ini ya. Dan plus lagi ya ada kalimat dari surga yang jelas-jelas itu pengumuman untuk Yohanes Pembaptis. Ini bukan pembicaraan privat kan ya di dalam perspektif Matius. Ini penting loh sekali loh, saya bukan bilang you are my beloved son. Itu bukan Matius. Matius bilang this is my beloved son. Berarti ini kalimat Bapa kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepada Yesus Kristus. Jadi dalam Matius ya, itu jelas sekali bahwa Yohanes itu mendapatkan penyataan itu tentang siapa itu Kristus ya. Pertama salah mengertinya dia, yang dia mestinya harus dibaptis, tapi akhirnya Mesias yang dibaptis. Dan kedua, akhirnya bahwa di dalam pengertian Bapa menyatakan siapa itu Yesus ya, anak Allah gitu, my beloved son, ya, the Father's beloved son. Tapi di sini dia ragu-ragu gitu. Saudara melihat di dalam gambaran ini ya, perspektif kita sangat realistis digambarkan di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Bahkan kita ada momen, ada waktu, ada saat kita itu jelas sekali Tuhan itu bagaimana ya. Tetap saja suatu saat bisa ada kegoncangan di dalam kehidupan kita gitu. Saudara jangan pikir kita sudah jelas Tuhan kayak begini ya, ini sudah confirm suara dari sorga gitu ibaratnya ya, nggak mungkin salah lagi. Tapi terus kemudian seumur hidup saudara nggak bisa goncang lagi gitu. Yohanes Pembaptis saja bisa goncang, apalagi saudara dan saya gitu. Alkitab itu begitu realistis ya, menggambarkan kehidupan manusia di dalam perjalanan mengenal Tuhan, di dalam perjalanan mengikut Tuhan ya, bayangannya seperti apa gitu, dan itu semua diceritakan apa adanya gitu. Lalu waktu kita baca di dalam bagian ini ya, apa sih yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus? Waktu katakanlah kalau kita mau pakai perspektif ragu-ragu itu ya, yang dijawab oleh Yesus, go and tell John what you hear and see. Kalau saudara bandingkan dengan Lukas, ada paralelnya di dalam Lukas ya. Saya bandingkan dengan Lukas ya. Go and tell John what you have seen and heard. Ada perbedaan nggak, Soe? Sekali lagi, go and tell John what you hear and see. Itu Matius. Lukas, go and tell John what you have seen and heard. Ya, urutan antara hearing sama seeing ya. Itu Lukas itu urutannya itu seeing and hearing. Lalu terus kemudian Matius itu urutannya hearing and seeing gitu. Ya, masing-masing punya ini ya, theological message yang mau disampaikan gitu.
hearing and seeing, bukan seeing and hearing seperti yang dibilang Lukas. Lukas punya keindahannya sendiri. Kita nggak bahas perspektif Lukas ya, kita bahas perspektif Matius hari ini lebih banyak gitu. Maksudnya dengan Matius mengatakan hear and see, ya, dia mau mengatakan bahwa Mesias itu ya, terutama adalah Mesias yang memberitakan perkataan firman yang didengar ya. Baru setelah itu see, kita bisa bicara tentang perbuatannya ya, melihat karyanya, melihat perbuatannya. Tapi sebelum perbuatannya, urutannya menurut Matius itu adalah mendengar terlebih dahulu gitu. Mendengar perkataan ya yang disampaikan firman itu ya, mendengar, terus setelah itu melihat karya yang dinyatakan di dalam kehidupan Kristus. Bagi Matius, mendengar itu mendahului melihat gitu. Saya nggak komentar Lukas ya, karena kita perspektifnya adalah perspektif Matius di sini gitu. Tapi waktu sudah membaca di dalam titik 2 setelah itu apa ya? The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have good news brought to them. Ini kan secara pembacaan sederhana kan lebih bicara tentang karya kan, betul kan ya? Karya itu berarti yang dilihat gitu kan ya. Tapi Matius itu menekankan bukan dilihat, tapi terutama firman apa yang menyertai perbuatan itu gitu. Nah kalau saudara sekali lagi ya balik kepada yang pasal 3 tadi gitu ya, itu yang didengar oleh Yohanes kan juga perkataannya, this is my beloved son gitu ya, suara terdengar dari sorga gitu kan ya. Penekanannya kan bukan terlihat burung merpatinya, maka Yohanes melihat Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, kan bukan di sana penekanannya, tapi penekanannya kepada Yohanes Pembaptis yang mendengar kan ya, mendengar this is my beloved son. Maka di sini saya, waktu kita membaca bagian ini, go and tell John what you hear and see. Pertama itu adalah encounter akan firman gitu. Nah kalau encounter akan firman deh, mendengar kalimat ini saya, firman yang mana terutama yang akan teringat gitu kalau saudara pikir. Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised. Yang kita nggak tahu pasti ya, apakah Yohanes Pembaptis sendiri ya mengetahui ini from first hand experience atau dia dengar dari orang lain. Itu nggak bisa dipastikan dari ayat ini gitu. Nah, kalau saudara ada perbedaan pendapat, saudara bisa kasih tahu saya juga gitu. Tapi dalam pembacaan sederhana sebenarnya kita nggak bisa memastikan bahwa Yohanes Pembaptis ya lihat sendiri gitu ya dalam hal ini. Jadi dia dengar ya, kan go and tell John what you ya, what you-nya itu siapa? Siapa? Ya muridnya Yohanes kan ya. Kan Yesus bilang go and tell John what he has seen and heard atau has heard and see, kan enggak ya? Kan go and tell John what you hear and see. Jadi Yohanes Pembaptis ini ya, kalau kita baca di dalam sederhana, mungkin nggak tahu itu ada the blind receive their sight, the lame walk itu ya. Mungkin dia juga sudah di penjara waktu ini terjadi gitu. Atau dia mendengar dari jauh atau nggak pernah mendengar. Yang lihat, yang dengar ini yaitu siapa? Murid-muridnya Yohanes itu. Nah, waktu Yohanes dikatakan di sini ya, mesti belajar untuk mendengar dan melihat ya. Tapi mendengar terlebih dahulu. Mendengar apa? Mendengar firman kan ya. Kira-kira firman apa gitu yang akan dipikirkan oleh Yohanes? Go and tell John what you hear and see. Kan urutannya hear baru see kan ya. Yohanes Pembaptis juga expected untuk terutama dia mendengar, setelah itu melihat kan ya. Iya waktu dibaptis gitu misalnya ya. Terus apa lagi gitu? Gini deh, ini kalimat dari mana sih? The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed dan sebagainya. Ini kalimat dari mana? Iya betul kan ya, dari Yesaya kan, itu kan nubuatan di dalam Yesaya kan ya. Nah, kalau itu nubuatan daripada Yesaya, ya maksudnya ini adalah yang lebih besar daripada semua nabi yang pernah ada. Kita safely bisa assume bahwa Yohanes Pembaptis tahu dong ayat itu harusnya kan, betul kan ya? Ini safely assume gitu ya. Yohanes Pembaptis kan lebih besar daripada semua, masa dia nggak tahu nubuatan ini gitu di dalam kitab Yesaya gitu. Kita assume dia tahu gitu kan ya. Jadi Yesus suatu menjawab kalimat ini ya, dia bukan menjawab dengan kalimat iya atau tidak begitu kan ya. Iya betul itu saya gitu. Itu sederhana coba kayak gini kan ya. Yohanes tanya ragu-ragu, terus gitu, namanya orang ragu-ragu ya. Sudahlah ragu-ragu tinggal dikuatkan saja gitu. Kan orang ragu-ragu jangan dibikin tambah pusing gitu kan ya. Sudah orang sudah mau jatuh gitu kan ya.
Kalau saudara lihat orang mulai gini-gini gitu ya, saudara gimana coba kira-kira gitu. Ini ilustrasi aja, saudara orang jatuh sudah gini-gini gitu. Kira-kira gimana? Gimana? Kita angkat dong, pegang gitu kan ya, betul kan ya? Itu kan wajar tuh kayak gini ya. Masa saudara bilang, coba di situ tuh railingnya di situ yang bisa dipegang, itu tuh sebentar lagi, jangan dikit lagi bisa pegang itu gitu. Agak nggak wajar kan kayak gini kan ya? Nah maksudnya, sudah pegang kan langsung namanya orang sudah gini-gini gitu loh. Tapi coba saudara lihat reaksinya Yesus. Ini ibaratnya kalau orang sudah gini-gini gitu kan ya, tinggal ngomong iya ini saya, jangan ragu-ragu lagi, selesai kan ya. Tapi coba lihat jawabannya Yesus, go and tell John what you hear and see, the blind receive their sight. Ini ibarat seperti yang ngomong itu loh, railing di situ, kalau bingung pegangan di situ, tolong dong ingat Yesaya, pernah baca Yesaya kan itu. Wih rumit ya kayak gini ya, maksudnya ini orang sudah kalau ragu-ragu ya, kalau seandainya saya kan tadi pertahankan perspektif ragu-ragu ya, yang saya bilang sebenarnya juga nggak mutlak sih ragu-ragu gitu. Tapi seandainya kita terima tafsiran ragu-ragu, ini kan jawaban yang detur kayak begini kan sebetulnya gitu. Tapi inilah saya pertumbuhan kerohanian yang sesungguhnya gitu. Dari perspektifnya Yohanes Pembaptis, Advent itu apa sih? Advent itu kita sendiri bergumul di dalam mengenal Tuhan gitu. Dan Tuhan nggak memberikan kepada kita tuh easy solution. Tuhan nggak memberikan kepada kita, ya, tidak, berhenti, maju, kanan, stop, 2 menit lagi, stop, gitu kan ya, 2 hari lagi, jalan, gitu kan. Itu robot kayak gitu gitu. Kalau kita bertumbuh ya, di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kepada kita prinsip, kita masih bergumul gitu. Maksudnya, go and tell John what you hear and see. Ini betul-betul what you hear. Maksudnya, lu pernah dengar gak ya kitab Yesaya gitu kan? Bukan cuma dengar peristiwa ini gitu. Tapi kamu dengar gak apa yang ditulis di dalam Yesaya itu firman lo gitu. Even sebelum Yesus sudah firman itu loh. Kamu dengar gak itu firman itu gitu ya? Lalu kalau kamu dengar ini, coba kaitkan dong, the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear dan sebagainya gitu. Ini fit nggak dengan gambaran Mesias seperti yang diceritakan di dalam perjanjian lama gitu. Decide tidak ini ya, bergumul gitu. Kenalah Tuhan yang seperti ini. Atau kamu kecewa, makanya dalam kalimat terakhir itu, blessed is anyone who takes no offense at me. Berbahagialah mereka yang bahasa Indonesia tidak kecewa akan aku gitu. Maksudnya tidak kecewa dalam pengertian, ya, kalau kamu kecewa, ternyata Mesias di dalam bayanganmu itu lain, ya bagaimana gitu. Yesus gak bilang sorry, pasti enggak gitu ya. Ya sorry, ya nggak ada sorry, nggak ada yang perlu disorry di sini. Tapi poinnya adalah, ya too bad for you lah ibaratnya gitu. Kalau kamu bayanganmu tentang Mesias itu lain, ya itu problem pada kamu gitu. Tapi yang pasti adalah ini gambaran yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kemudian mengajak Yohanes Pembaptis dan semua orang termasuk saudara dan saya ya untuk mengoreksi kalau saat ini adalah gambaran yang keliru tentang Tuhan di dalam bagian ini. Gambarannya apa sih saudara itu? The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed. Maksudnya mau dikatakan di sini adalah kerajaan Allah sudah datang gitu. Dan datang itu di dalam pengertian apa saudara? Deeds of mercy, tindakan-tindakan belas kasihan. Ya, saudara masih ingat ya tadi kita mulai dengan gambaran Yohanes Pembaptis, dia bayangin Mesias gimana? Gimana? Ya, tegas, menghakimi, ya, ada bawa winnowing fork dan sebagainya. Itu nggak salah loh saya, ini nggak salah. Yesus pasti akan datang dengan cara seperti itu. Pasti akan memurnikan gerejanya. Nggak salah gambaran itu ya. Tapi gambaran yang parsial ini loh saya, nggak melihat ini ya, saudara di dalam khotbahnya Yohanes Pembaptis, nggak ada pembicaraan tentang mercy di dalam bagian itu. Ya oke lah, kalau sudah bilang ajaran repentance itu sendiri juga menyatakan kesempatan untuk bertobat and therefore ada forgiveness of sin setelah itu, dan karena itu juga mercy somehow included, ya betul juga lah, sudah bisa ngomong kayak gitu. Anggapnya maksudnya ini poinnya, karena ajaran untuk bertobat berarti secara sincere kemungkinan bertobat itu masih ada. Nah kalau orang bertobat apa ya berarti pengampunan dosa begitu kan ya, berarti bukan gak ada mercy. Oke, fine gitu kan ada. Tapi kalau sudah lihat kalimat-kalimatnya itu kan lebih merupakan kalimat penghakiman kan sebenarnya. Ini mirip seperti Yunus suatu khotbah di Niniwe itu. Sesungguhnya Niniwe akan ditunggang balikan. Itu kan nggak ada kalimat merciful di situ. Tapi akhirnya Tuhan yang merciful gitu kan ya. Ya ada sedikit kemiripan saya kalau sudah di dalam perspektifnya Yohanes gitu ya. Dia mengharapkan Tuhan itu datang righteousness itu maksudnya orang-orang munafik kan beresin semua satu persatu. And yet waktu Yesus bilang the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear. Datangnya kerajaan Allah and His righteousness gitu kan ya. And His righteousness apa saya? Ini deeds of mercy.
Jadi orang-orang yang buta, ya, yang misalnya inilah ya, orang-orang kusta, yang tuli, yang pincang, ya bahkan yang mati, ya itu mendapat pertolongan Tuhan gitu. Itu inisiasi Kingdom of God, ya. Baik Yesus Kristus maupun Yohanes Pembaptis bicara tentang Kingdom of God. Tapi pandangannya Yohanes Pembaptis tentang Kingdom of God mungkin berbeda, nggak sekomplit bagian ini gitu. Makanya Yesus bilang at the end, blessed is anyone who takes no offense at me gitu. Kamu terkoreksi pandangan kamu tentang Kingdom of God gitu. Berbahagia kalau kamu nggak menjadi kecewa gitu. Kingdom of God di dalam apa sih? Sekali lagi ya, ini ya, tindakan belas kasihan orang-orang yang susah itu ditolong. Lalu orang bisa tanya, bagaimana dengan orang munafik itu? Bagaimana dengan khotbah saya? Keturunan ular bludak itu jadi gimana nasibnya gitu? Jangan saya ngomong keras nggak ada artinya ini. Mental semua gitu ya. Saya sudah capek-capek memberikan kalimat penghakiman, tapi ternyata nggak ada kenyataannya, nggak ada fulfillmentnya. Kok jadi lembek gini gambaran ini saya? Mungkin saja loh saya gambaran kayak gitu. Mengharapkan penghakiman dari Tuhan dinyatakan. Bahkan sampai pemenuhan dalam Pentakosta pun juga terhadap berita keselamatan gitu kan. Lalu di sini yang digambarkan adalah tindakan belas kasihan gitu. Bukan cuma itu saya sudah pernah bahas ini pengulangan deh. Kalau sudah baca di dalam Yesaya ini kan kutipan daripada 2 tempat ya di dalam perjanjian lama itu. Sebenarnya kalau sudah baca secara lengkap 2 tempat itu ya. Satu tempat yang lain itu mengatakan selain ini ya, ini bisa diteruskan lagi yaitu orang-orang di prison itu akan dibebaskan gitu. Tapi bagian itu nggak ada di sini. Matius bilang Yohanes ini di prison loh gitu. Maksudnya nubuatan lengkapnya ya, di dalam perjanjian lama itu selain the blind receive their sight, the lame walk, the lepers cleansed, deaf hear, the dead are raised, and the poor have good news brought to them. Itu sebetulnya boleh ditambah satu lagi, yaitu orang-orang yang di prison itu akan dibebaskan gitu. Mana bagian ini gitu? Bagian ini nggak ada. Dan ini justru yang Yohanes Pembaptis paling perlu kan sebenarnya kan ya. Ini yang dia bicara tentang righteous mana gitu ya. Saya sudah khotbah keturunan bludak gitu kan. Mestinya kan mereka yang kena penghakiman. Sekarang malah saya yang dipenjara. Sulit ya, mengenal Tuhan kayak begini ini sulit tuh. Kalau mengenal Tuhan setelah ngomong keturunan luar budak bener-bener terus itu mereka dihabisin gitu ya. Mereka dipenjara gitu ya. Ya ini nyambung gitu. Konsisten dengan pengenalan saya, pas, predictable, persis seperti yang saya ngomong gitu kan ya. Tapi dia sudah ngomong kayak begini, bukan saja keturunan ular beludak itu tidak dihukum seperti ini, tetap berkeliaran, tapi bahkan Yohanes Pembaptis yang sekarang kecemplung di penjara gitu. Dan bukan saja itu, kalimat ini ya dari perjanjian lama yang mestinya sangat cocok untuk di existentially juga nggak muncul lagi di bagian ini gitu. Ini Mesias ini sengaja atau bagaimana gitu? Kalau pikir negatif gitu loh maksudnya saya. Jangan pikir negatif tentang Tuhan ya saya. Kalau sudah pikir negatif tentang Tuhan, saudara yang hancur loh, bukan Tuhan yang hancur gitu. Tapi bagian ini saya kalau sudah melihat ini pencobaannya di situ ya, atau ujian imannya adalah belajar melihat kedatangan ini ya kerajaan Allah itu kepada orang-orang yang toh juga adalah orang-orang yang dilayani oleh Yohanes Pembaptis. Sementara Yohanes Pembaptis sendiri dan nanti juga akhirnya Yesus Kristus menjalani jalan salib ini gitu. Kita mengenal Tuhan ya, bukan ini sudah pasti gak cocok lagi sama teologi ya. Sudah ikut Tuhan, sudah diberkati dan sebagainya. Kalimat itu nggak sepenuhnya salah, pasti ada pemeliharaan Tuhan kita tahu kan ya. Orang benar tidak akan kekurangan. Ini kan janji Tuhan gitu kan ya. Tapi kalau kita terus menghayati dalam bagian ini ya, saya khawatir nanti kita nggak mengerti jalan salib yang diwajibkan kita di dalam ajaran kitab suci itu sebetulnya apa gitu. Ini sulit bagian ini gitu. Yohanes Pembaptis sendiri mesti dipenjara gitu dan gak keluar kan, setelah itu dia mati gitu. Gak ada cerita pembebasan, dia keluar terus habis itu dipulihkan, divindicate ya, ala kitab Mazmur gitu ya. Tuhan membela orang-orang benar, gak ada itu saya di dalam. Tapi Tuhan seperti membiarkan Yohanes Pembaptis sampai akhirnya mati gitu kan ya. Ini mendahului Kristus ya. Keindahannya di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis bukan cuma dia mendahului Kristus di dalam Yesus apa itu, mempersiapkan jalan ya. Dia mendahului Kristus, dia mempersiapkan. Tapi bahkan di dalam pengertian agak loose kita juga bisa mengatakan dia juga mempersiapkan kematian Kristus. Dia sendiri yang terlebih dahulu menjalani itu. Beautiful ya saya, kehidupannya Yohanes Pembaptis itu. Dan Yesus mengatakan, blessed is anyone who takes no offense at me.
Kalimat ini keras ya, betul-betul keras untuk Yohanes Pembaptis itu. Gak ada penghiburan di sini ya, tapi penghiburan adalah blessed itu dalam kata itu. Berbahagia kalau kamu nggak tersandung, kalau kamu nggak menjadi kecewa gitu. Berbahagia gitu. Berbahagia karena Yohanes Pembaptis mendahului Kristus di dalam ini, jalan salibnya gitu. Yohanes Pembaptis gak disalib sih ya, tapi jalan salib dalam pengertian yang luas maksud saya gitu. Dia mati terlebih dahulu, mati martir terlebih dahulu sebelum Yesus Kristus. And truly blessed. Ya dengan omission, gak ada ayat orang-orang yang di prison itu dibebaskan. Pengenalan ini ya, saya. Lalu kita nggak tahu sih, Yohanes Pembaptis tanya apa nggak tahu kan, nggak dicatat responsnya gitu dalam bagian ini. Yang kita tahu, memang fokusnya di sini seperti komentar mengatakan, fokusnya itu bukan pada Yohanes Pembaptisnya gitu, tapi pada Kristusnya pasti kan ya. Juga bukan pada keraguan-raguan Yohanes Pembaptisnya, kalaupun kita bilang dia ragu-ragu. Dan juga bukan fokusnya setelah Yohanes Pembaptis dengar ini, dia apa terus responsnya gitu. Alkitab nggak tertarik mencatat responsnya Yohanes Pembaptis setelah ini apa gitu. Karena Yohanes Pembaptis ini waktu kita baca, ya ini saudara dan saya gitu dalam posisinya Yohanes Pembaptis. Yang penting dicatat Alkitab mungkin bukan responsnya Yohanes Pembaptis, tapi respon pembacaan Matius ini apa setelah itu, yang menempatkan diri dalam posisinya Yohanes Pembaptis. Waktu Yesus mengatakan, blessed is anyone who takes no offense at me. Saudara jangan tanya dari curiosity, jadi sebetulnya Yohanes Pembaptis takes offense atau enggak ya sebenarnya itu. Enggak penting, yang penting itu saudara dan saya takes offense atau enggak. Pembacanya Matius ya, saudara dan saya termasuk pembaca kontemporer, ini takes offense atau tidak gitu. Makanya di sini dibikin gantung, karena nggak penting respon Yohanes Pembaptis. Yang penting adalah sudah di dalam perikop berikutnya bagaimana terus kemudian Yesus Kristus itu affirm ya posisinya Yohanes Pembaptis itu. Jesus began to speak to the crowds about John. What did you go into the wilderness to look at? A reed shaken by the wind? When then did you go out to see someone dressed in soft robes? Look, those who wear soft robes are in royal palaces. Maksudnya ini kontras gitu kan ya. Herodes gitu misalnya ya, orang-orang yang di istana, raja-raja yang powerful itu ya. When then did you go out to see a prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. Maksudnya sini soalnya kalau kita baca di dalam perspektif ini penderitaan yang akan dialami oleh Yohanes ya, memang sudah pasti kontras dengan kemewahan kegagahan raja-raja itu gitu. Ya ada di royal palaces, ini gak nyambung sama kehidupan Yohanes Pembaptis gitu. Jadi jangan mengharapkan Yohanes Pembaptis seperti itu gitu. Misalnya ya, kan dia disebut sebagai Elia gitu kan ya. Elia itu gimana? Elia itu matinya naik kereta itu berapi gitu. Ini Yohanes Pembaptis kan, Elia yang dijanjikan itu kan. Harusnya lebih klimaks lagi dong daripada kereta berapi, nggak tahu pakai apa lagi gitu. Tapi kok di penjara gitu loh, kok berakhir di penjara gitu. Maka Yesus bilang, kamu mau cari apa gitu, kamu cari yang mewah-mewah gitu ya. Mungkin di dalam pikiran orang itu Elia ya, Elia aja kayak begitu, Elia perjanjian baru masih harus gimana gitu. Lalu kalau yang dinubuatkan oleh Elia Mesias itu masih lebih gimana lagi gitu kan ya. Kecewa gitu. Mesiasnya akan mati di atas kayu salib, yang mempersiapkan Mesias mati di penjara gitu. Maka Yesus bilang, kamu cari apa gitu, kamu mau cari kemenangan ala dunia itu Herodes. Prophet itu bukan itu. Prophet itu kalau sudah baca di dalam Matius, di dalam sabda bagian terakhir ya, dikatakan, berbahagialah kalau kamu dianiaya karena namaku, karena demikian nabi-nabi sudah mendahului kamu. Sudah lihat karakteristik nabi-nabi yang asli, itu dianiaya, sudah dipersecute gitu. Persecution. Lalu kalau kita persecuted ya, berarti kita sudah betul on the right track di dalam pihak yang sama dengan nabi-nabi yang juga dianiaya. Maka waktu Yesus bilang, kamu cari apa gitu ya, kamu cari yang megah-megah, yang dress in soft robes, itu di royal palace, kamu salah gitu. Jadi Yesus mengoreksi pikiran Yohanes ya, tapi Yesus juga mengoreksi pikirannya orang. Pertama ya tentang dia sendiri, tentang Mesias itu, tapi juga tentang Yohanes yang mempersiapkan dia, mempersiapkan Mesias. Gambaran mempersiapkan Mesias itu bukan terus kemudian dikeluarkan dari penjara, terus kemudian keadilan Tuhan dinyatakan kepada yang memenjara di dalam hal ini gitu kan ya. Kalau kamu cari Herodes ya, itu tempatnya di royal palace.
Tapi kamu cari apa? Kamu cari nabi. Betul. Ya, I tell you, more than a prophet, lebih daripada nabi. This is the one about whom it is written, see, I'm sending my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. Truly I tell you, among those born of women, no one has arisen greater than John the Baptist. Gak ada yang lebih besar daripada dilahirkan oleh perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu yang terbesar, dikonfirmasikan ya oleh Yesus Kristus. Gitu. Tapi terus kemudian gak berakhir sampai di sini ya. Yesus mengatakan yang terkecil di dalam kerajaan sorga itu lebih besar daripada dia. Yang terkecil di dalam kerajaan sorga, anak-anak kecil gitu ya, yang bukan nabi dan sebagainya, itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kita sudah pernah jelaskan bagian ini cuy ya. Kebesaran Yohanes Pembaptis itu bukan karena khotbahnya dia yang penuh dengan kuasa penghakiman dan sebagainya, bukan di situ cuy. Dia besar karena dia paling dekat dengan Kristus gitu. Dia besar karena dia yang mempersiapkan Kristus. Nggak ada nabi mempersiapkan Kristus lebih dekat kecuali Yohanes Pembaptis. Di dalam hal ini Yohanes Pembaptis itu menunjuk pada Kristus. Lalu Yesus bilang ya, orang-orang yang di dalam kingdom of heaven. Ini kan berarti gini cuy ya. Ini kalau lihat dari sana, ini nabi-nabi kan menubuatkan kepada Kristus kan ya. Ini nabi-nabi dari jauh. Yang paling dekat siapa? Yohanes Pembaptis ya. Dia yang paling besar daripada semuanya. Lalu Yesus bilang, di dalam kerajaan Allah yang paling kecil itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang di sini lebih besar karena apa cuy? Bukan karena khotbahnya lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Kayaknya susah ya cuy ya. Khotbah lebih kuasa daripada Yohanes Pembaptis kayaknya susah gitu ya. Jadi kenapa di sini lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Karena yang di sini ini setelah peristiwa salib, Yohanes Pembaptis nggak bisa lihat salib. Dia cuma bisa menunjuk dari jauh. Dia sendiri nggak bisa melihat salib gitu. Yang di sini ini lebih besar daripada Yohanes Pembaptis karena bisa menyaksikan salib di belakangnya. Ini Yesus sudah komplit. Itu apa artinya jalan salib sudah selesai gitu. Saudara dan saya menurut ayat ini kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi jangan GR, itu asal kita lebih saleh lah, lebih apa, lebih ada urapan. Poinnya bukan di situ, saya. Poinnya adalah karena salib itu. Poinnya adalah karena kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas kayu salib, Kristus yang mati dan bangkit itu. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent take it by force. Jadi waktu kingdom of heaven itu ya, itu turun, itu dinyatakan. Sekali lagi ya, jangan lupa tadi ya, karena ada tindakan-tindakan yang beautiful itu ya. The blind receive the sight, the lepers cleanse dan sebagainya itu kan ya. Tapi sudah lihat di sini juga ada violence ya. Yohanes Pembaptis sendiri suffered violence di penjara. Yesus juga akan suffered violence. Jadi kingdom of God itu bukan cuma gambaran yang tadi ya, misalnya yang buta melihat itu ya, itu kingdom of heaven. Tapi juga ini loh saya gambaran. Suffered violence, the violent take it by force. Ada violence di sini ya. For all the prophets and the law prophesied until John came. And if you are willing to accept it, he is Elijah who is to come. Dialah Elia yang akan datang itu. Let anyone with ears listen. But to what will I compare this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to one another. We played the flute for you and you did not dance, and we wailed and you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they say, he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, look, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Jadi gini saya, kalau sudah melihat the kingdom of heaven ya, sudah melihat kan kingdom of heaven ya, itu turun ya. Di dalam pikiran Yohanes Pembaptis kan ya, apa itu? Penghakiman kan ya, dinyatakan ya. Kingdom of heaven, the winnowing fork itu tadi kan ya. Tapi ternyata Yesus datang terus kemudian dia bicara kepada Yohanes Pembaptis, suruh sampein orang, coba lihat orang buta melihat ya, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Ini kingdom of heaven ya. Tapi terus kemudian Yesus juga bilang ada violence di sini ya. Itu juga dikaitkan dengan the presence of the kingdom of heaven. Ada violence gitu. Violence-nya siap merugikan orang-orang yang diutus oleh Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis salah satunya gitu kan ya. Violence itu. Tapi terus kemudian kalau saudara melihat di sini ya, gambarannya waktu Yesus mengatakan kehadiran kerajaan Allah ya, ini seperti kayak dua versi yang dua-dua kerajaan Allah gitu. Ada versi Yohanes Pembaptis yang highly ascetic ya, yang sangat menyangkal diri ya, makannya itu belalang,
terus pakai pakaian apa itu, kulit unta ya. Terus kemudian ada Yesus Kristus yang suka pesta gitu ya, makan-makan. Kita versi Yesus ya, bukan versi Yohanes Pembaptis gitu. Kerajaan Allah itu datang di dalam dua versi ini ya. Dua-duanya ini kerajaan Allah gitu. Jadi bukan model ini yang kerajaan Allah, ini yang bukan, atau ini yang kerajaan Allah, ini yang bukan. Dua-duanya ini kerajaan Allah. Ada tempat untuk asketik ya, seperti Yohanes Pembaptis, ada tempat celebrating life ala Yesus Kristus gitu ya. Ya dua-duanya ditolak gitu. Dua-duanya ditolak. Waktu model gambaran Yohanes Pembaptis yang hidup bertarak, yang hidup menyangkal diri, hidup sederhana, orang bilang dia kerasukan setan, dia ada demon gitu. Tapi giliran Yesus ini versi yang lain gitu ya. Secara logika misalnya model kayak gini diterima kan? Enggak juga. Mereka bilang ini adalah orang rakus, pemabuk, glutton, apa itu? Rakus ya ngomongnya, pelahap ya di situ ya. Pelahap dan pemabuk, teman orang-orang berdosa, pemungut cukai dan sebagainya. Jadi model versi ini gak diterima, versi yang Yesus Kristus juga gak diterima gitu. Mereka menciptakan versi mereka sendiri yang bukan kerajaan Allah gitu. Mereka menciptakan gambaran mereka sendiri tentang Mesias itu harusnya seperti apa gitu ya. Dan mereka juga gak bisa menerima atau alias menolak versi yang dihadirkan oleh Yohanes Pembaptis gitu. Jadi di sini kalau sudah melihat Yesus seperti merestorasi ya, kita bisa pakai kalimat ini ya, di dalam gambaran Yohanes Pembaptis yang katakanlah pengertian dia itu parsial tentang kerajaan Allah, tapi Yesus affirm bahwa sebetulnya kehidupan Yohanes Pembaptis itu tetap participate in the kingdom of God gitu. Melalui kalimat ini ya, Yohanes Pembaptis yang hidupnya sederhana ya, sangat asketik ini, itu juga kerajaan Allah gitu. Tapi Yesus yang menghadirkan versi yang lain, ini juga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu hadir di dalam versi yang kaya ini loh, saya bukan apa hitam dan bukan putih dan bukan hitam gitu. Bukan gambaran kayak begini, saya bukan gitu. Tapi dua-duanya bisa merupakan ekspresi kerajaan Allah. Lalu terus kemudian dikatakan yet wisdom ya, wisdom bijaksana itu vindicated, akan dibenarkan by her deeds. By her deeds. Wisdom is vindicated by her deeds. Deeds of his wisdom. Maksudnya her-nya itu wisdom. Di dalam bahasa Yunani itu Sophia itu artikelnya feminin ya. Her deeds itu maksudnya deeds of wisdom. Nah ini agak sedikit ada perbedaan dengan Lukas ya. Kalau Lukas sudah membaca nevertheless wisdom is vindicated by all her children. All her children. Jadi bijaksana itu punya anak-anaknya ya. Anak-anaknya akan membenarkan ibunya yang adalah bijaksana itu ya. Kalau saya sedikit saja ya, di dalam perspektif Lukas itu yang penting adalah saksi di dalam hal ini gitu. Orang yang diutus, yang doing mission dan sebagainya. Wisdom akan dibenarkan oleh kesaksian orang-orang ini. Tapi kalau tekanan di dalam hati itu adalah perbuatan. Wisdom akan dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan bijaksana. Oleh kelakuan ya. Oleh tindakan-tindakan. Nah ini konsisten dengan profil Injil Matius ya. Kalau saudara melihat itu seringkali dikatakan di situ manusia dihakimi berdasarkan perbuatannya. Itu kan Matius banget kan ya. Saudara familiar nggak ya konsep ini ya? Tuhan Yesus memisahkan itu yang satu di kanan, satu di kiri gitu kan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan kan ya. Saudara membaca di dalam bagian itu ya. Ini bukan berarti Matius nggak percaya anugerah atau apa ya. Jangan sampai salah tafsir soal Matius mengatakan orang itu dibenarkan melalui perbuatan, yang bukan itu poinnya saya. Tetap ada motif anugerah juga, motif kasih karunia dan pasti bukan tanpa iman gitu. Tapi di dalam penekanan di sini ya, di dalam apa itu deuteronomistic deeds consequence ya, apa yang ditabur orang akan dituai itu ditekankan di Matius gitu. Jadi ada konsep reward and punishment itu sangat-sangat Matius gitu. Maka di sini waktu saudara melihat kalimat terakhir, yet wisdom is vindicated by her deeds. Yang penting di sini adalah perbuatan. Yang penting di sini adalah bahwa wisdom ini yang bisa membedakan ini adalah pekerjaan kerajaan sorga ya. Itu adalah perbuatan saya akhirnya gitu. Menurut versi Matius ya. Nah, terakhir saya poin terakhir. Lalu kalau saudara baca di dalam perikop-perikop berikutnya ya, itu di dalam 11 saudara membaca mulai ayat 20 ya. Ini kan terusannya di situ. Itu bicara tentang apa? 20 dan seterusnya. Tentang apa? Ya berarti tentang apa saya? Tentang penghakiman kan ya. Tentang apa saya poinnya? Ya dulu diberitakan Yohanes Pembaptis waktu awal nih kan.
bukan nggak ada saya bagian ini gitu. Yohanes Pembaptis pertama kali khotbah kan bicara tentang penghakiman kan ya, tapi terus dia kecelek, loh kok gini gitu kan ya, kok bukan saya yang dibaptis gitu kan ya, kok dia bukan membereskan keturunan ular-ular beludak itu gitu. Ditambah lagi waktu dia ragu-ragu ya, dia sendiri penjara, dizolimi sama orang-orang yang unrighteous itu, kok lagi-lagi Yesus bicara tentang deeds of mercy. Gimana sih pikiran saya ini kacau semua atau bagaimana? Tapi Matius menyajikan di dalam perikop ini ya, penghakiman bukan gak ada loh, saya bukan gitu. Still gitu. Di dalam hal ini Yohanes gak salah juga waktu dia membicarakan penghakiman, karena penghakiman itu ada gitu. Tapi penghakiman ini terjadi karena apa saya? Karena penolakan kan ya. Penolakan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sendiri berita penghakiman nggak diterima ya, lalu penghakiman orang-orang itu menganiaya Yohanes Pembaptis ya. Demikian juga Yesus waktu memberitakan berita tentang kerajaan Allah, memberitakan diri dan sebagainya, dia juga ditolak, nggak diterima kan ya. Maka berita yang harusnya menjadi berita keselamatan itu menjadi berita penghakiman di sini gitu. Di dalam pemberitaan Injil yang sejati itu saya selalu ada keselamatan penghakiman. Saya sudah ngomongkan itu di dalam khotbah ya, di dalam keselamatan ada penghakiman, dalam penghakiman ada keselamatan gitu. Kita nggak percaya model Injil yang terus ngomong belas kasihan anugerah atau penghakimannya. Tapi kita juga nggak percaya Injil yang isinya cuma teguran. Di dalam teguran yang paling keras itu ada implisit berita of mercy. Ya, contoh di dalam Yunus itu, sesungguhnya Niniwe akan ditunggang. Itu kan berita penghakiman ya, seperti kayak 100% penghakiman. Tapi di dalam berita itu sebetulnya ada implisit kalau kamu bertobat gitu kan ya. Kalau kamu bertobat ya, Tuhan mungkin akan mengurungkan niatnya. Jadi dipahami oleh orang-orang Niniwe itu. Siapa tahu Tuhan itu mengurungkan niat, siapa tahu gitu kan. Jadi di dalam berita penghakiman ada berita keselamatan, dan di dalam berita keselamatan sudah melihat ada penghakiman. Nah ini bukan kebetulan ya, saya pikir waktu Matius pasal ke-11 itu ayat 20 dan seterusnya itu bicara tentang penghakiman ya. Jadi ini sekali lagi waktu bicara tentang datangnya kerajaan Allah ya, ada deeds of mercy, ada pengampunan ya, ada inclusion of the poor and the needy dan sebagainya. Itu datangnya kerajaan Allah, tapi juga tetap ada penghakiman gitu bagi orang-orang yang menolak gitu. Dan itu ya bagian yang ingin dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita mengenal Tuhan ya, mungkin nggak seperti yang kita bayangkan, mungkin kita juga pada keceliknya, mungkin kita juga bisa kurang lengkap ya, mungkin kita salah mengerti waktunya kapan dan seterusnya. Itu perjalanan kehidupan mengikut Tuhan yang bikin kita bertumbuh ya itu gitu. Tapi jangan lelah waktu Tuhan terus-menerus mengoreksi picture kita tentang Mesias itu sebetulnya siapa gitu. Advent itu apa sih ya? Advent itu bukan penantian hal yang klise gitu ya. Itu seperti tahun ini gini lagi, tahun depan juga setiap tahun ya gini terus, saya tahu. Ntar candlelight service lah, terus gelap lagi lah, terus ada lilin lah, terus saya mesti doa-doa gitu lagi lah, ulang terus kayak klise ya begitu. Advent bukan itu, saya bukan gitu. Advent itu setiap tahun ya kita mengenal Tuhan lebih baik ya, kita masuk ke dalam pengenalan akan Kristus itu tahun demi tahun itu terus menerus makin komplit, dan kita dikoreksi, kita semakin mengenal Tuhan gitu. Despite ya seperti Yohanes di dalam keadaan yang diperlakukan tidak adil ya, suffering unrighteousness, violence, di penjara, dan seperti gak menerima janji pembebasan, padahal itu betul-betul ada di kitab perjanjian lama, tapi kok itu justru nggak dihadirkan di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus mau membuat Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan penderitaan itu. Di situ dia betul-betul mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, and the angels singing Christ is born. Hear the angels singing Christ is